saya namanya. Pokoknya antara paman sama ponakan lah. Nah itu di sana kita nara jasadnya itu. Kalau setahu saya, kalau saya Nawawi ya di Mekah setahu saya, tapi Allah alam ya kalian nggak tahu. Cuma setahu saya orang termasuk guru saya ngomong mereka yakin lah kalau makomnya di sana. Tapi kalau yang di sini itu surbannya. Soalnya setahu saya Nawawi itu dulu ketika berangkat ke Mekah, beliau naik kapal untuk belajar agama. Ketika sudah merasa cukup dengan ilmu agama, ilmu syariatnya dan yang lain-lainnya, karena kan beliau kan ahli syariat, ahli hadis beliau, kitabnya banyak. Bahkan orang-orang nggak tahu kalau itu kitab itu dibuat oleh Nawawi, dan beliau itu adalah satu-satunya wali Allah yang menyangkal hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada 4 hadis Bukhari Muslim yang disangkal sama beliau. Sebenarnya bukan disangkal, cuman beda argumen. Setelah selesai dari Mekah, pulang ke tanah Jawa, pulang ke Banten, setahu saya itu selama 3 tahun di Banten. 3 tahun di Banten beliau tidak betah. Karena apa? Ternyata kalau bahasa kasarnya mah di luar ekspektasi lah. Akhirnya beliau pulang lagi ke sana untuk menimba ilmu lanjutan. Ketika menimba ilmu, nambahin ilmu lagi, menimba ilmu lagi, belajar lagi. Kita lebih betah di sana daripada di sini. Hasil di sana lah. Dan yang setahu saya di sini tuh bapaknya kalau nggak salah, saya Abdul Karim kalau nggak salah. Abdul Karim Banten itu bapaknya. Kalau saya nggak salah. Syekh Nawawi memang ulama masyhur. Iya. Ulama masyhur terus kitabnya aja masih dikaji sampai sekarang sama orang. Belum selesai. Dan kitabnya lucunya nggak ada yang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa tuh nggak ada. Arab semua. Karena muridnya orang Arab semua, nggak ada orang Jawa. Orang Arab. Itu kan ada ceritanya itu kan, waktu nulis kitab itu terus Syekh Nawawi berdoa kalau kitab ini baik katanya kan, itulah minta tolong diizinin buat terus nulis sampai itu lampunya mati itu kan, lampunya mati, benderanya itu, terus ada kunang-kunang, ada kunang-kunang yang ngasih penerangan. Terus ada juga Manqobah itu ceritanya selesai bikin kitab 4 tahun atau 7 tahun gitu bikin kitab itu beliau dibuang ke laut. Santrinya nanya, kok dibuang udah bertahun-tahun bikin, ngapain dibuang? Akhirnya beliau tuh menjawabnya apa ya? Kalau memang kitab ini, kalau memang saya membuat kitab ini karena Allah, ini kitab akan awet dan akan dibaca oleh generasi berikutnya. Tapi kalau saya membuat kitab ini karena diri saya pribadi, akan rusak sama air laut. Akhirnya dibuang kan ke laut kalau nggak salah ceritanya seperti Manqobahnya. Alhasil sampai sekarang kan masih dipakai. Sampai sekarang masih dipakai. Sama kayak apa ya? Tapi itu asli yang dikaji. Iya, asli. Yang asli itu. Sampai sekarang masih belum kelar. Itu biasa kalau di akademis itu biasanya buat argumen yang sering menyesatkan ulama itu. Kalau sumpamanya argumennya nggak cocok sama ini gitu. Iya. Kalau sama ibaratnya Wahabi lah, itu kan sering nggak cocok. Kalau ini sama argumen-argumen hadis tentang ini. Seringkali kan kalau orang yang pinter itu kan, orang akademisi itu sering pakai itu, dalilnya. Mereka itu bikin kitab sampai kayak gitu, Manqobahnya itu kan. Kadang-kadang kayak ibaratnya Imam Ghazali. Gimana cara kamu tahu bahwa hadis ini hadis sahih? Saya mencium hadis ini. Kalau hadis ini harun, berarti hadis ini sahih. Kan sering Imam Ghazali itu kan hadisnya banyak yang tidak sahih. Terus Ibnu Arabi itu Futuhat Al-Makiyahnya itu kan dibuang ke atas Ka'bah sampai beberapa tahun. Kalau kitab ini bagus untuk pelajaran orang-orang banyak, berarti kitab ini nggak akan hancur. Cuman kan yang sekarang dipelajari itu kan kita mentok di Imam Ghazali, mentok di situ. Saya pokoknya mentok lah di sini. Baik misalkan Bukhari Muslim ataupun Tirmizi ataupun yang mentok lah di situ. Orang itu kadang percaya itu hadis, percaya aja. Nah, yang bikin bedanya Imam Nawawi itu beliau nggak mentok di situ, Kang. Ketika beliau belajar hadis, jadi beliau tuh nggak mentok, malah tambah panjang pertanyaannya lah. Ini ada hadis ini keluar dari siapa? Diriwayatkan sama siapa? Nah, orang yang meriwayatkan itu beliau tuh harus tahu. Kalau misalkan tidak sampai sanadnya sanadnya tidak langsung ke Rasulullah itu enggak. Makanya beliau berani tuh ada 4 karena memang bikin perdebatan banyak.
perdebatan banyak. Dan setahu saya juga yang apa ya, yang mencatat hadis paling banyak itu saudaranya Rasulullah, siapa, sepupunya kalau nggak salah, Ibnu Abbas kalau nggak salah, setahu saya. Ibnu Abbas Pamannya. Ibnu Abbas itu pamannya. sepupunya maksudnya, setahu saya. Pamannya. Pamannya Ibnu Abbas itu kan terakhir dia itu yang masuk Islam. Pernah jadi tawanan waktu perang Badar, akhirnya masuk Islam. Oh iya, kalau yang itu Orang itu aja saya sering kalau baca-baca itu katanya Sunan Kalijaga ini keturunannya Ibnu Abbas. ya, Dari Bukan Ibnu Abbas. Kalijaga. Iya. ada riwayat ke situ. Dari riwayat. Ada yang menceritakan bahwa beliau juga keturunan dari Rasulullah langsung. Ada kayak gitu. Intinya banyak Karena riwayat dia- ya, banyak bukan perdebatan sih, hanya ya pola Makanya pikir lah, sering- tafsir. Iya. Kira-kira kalau keturunannya Ibnu Abbas ini bisa dipanggil Habib apa enggak aja kan? Kan itu yang jadi pertanyaan. Iya. Cuman setahu saya ada beberapa beberapa buku itu kadang kita orang Indonesia, khususnya para pesantren, kita nggak tahu Kang, itu yang nama yang di kitab yang kita baca itu sebenarnya dari ulama mana keluarnya. Banyak pesantren di Indonesia, mereka sekarang gini lah, real bahasa paling kasar, siapa yang tidak suka dengan paham Syiah? Banyak yang tidak suka. Iya. Iya kan? Iya. Paham Syiah. Tidak suka. Tapi Iya, tahu juga. beberapa pesantren di Indonesia, termasuk kiai ulama ustadz, termasuk kita, mungkin kita banyak baca buku yang dicatat oleh imam-imam Syiah dan itu dipraktekkan di pesantren. Serius. Tapi enggak semua Syiah itu ini kok. Ya, nggak semua, tapi ada. Nah, Cuman intinya- memang ada beberapa yang agak Iya. nyimpang. Ada nyimpang. Jadi sih ternyata dari zaman dulu sampai zaman sekarang Syiah itu memang bahasa kasarnya ada, cuma sudah jelas kelompoknya Kang. Kalau misalkan ini Syiah ini kelompoknya Khawarij, kalau yang ini kelompoknya apa? Syiah kan itu Kang. itu pengagum Sayyidina Ali. Iya. Ada kelompok dari sudut pandang Islam Syiah itu Jadi tidak mengakui tiga khalifah. tiga khalifah enggak, Utsman, karena disangka sabotase Umar, atau iya, apalah Abu Bakar. gitu. Harusnya si Ali ini. Gitu. Tapi ada beberapa ulamanya Terus dia musuhnya tidak menghujat keturunan Nabi, tidak menghujat bukan keturunan, tapi tidak menghujat sahabat Nabi, enggak. Ada yang kayak gitu. Nah itulah kitab-kitabnya yang kita baca. Tapi dia orang Syiah, ulama Syiah. Dan mungkin kalau disebutkan, mungkin kalau misalkan ada yang berani menyebutkan namanya, kalau seandainya ada beberapa pesantren yang tahu itu adalah dari ulama, saya mungkin kaget beliau, mereka juga. Cuman udahlah, kalau memang udah cukup tahu aja, nggak usah cerita-ceritain. Menurut apa gimana si Apa? akhir? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukti cinta yang berlebihan itu seperti itu. Oh. Bukti Si A. cinta. Iya. Karena si A itu satu Kang, si A itu punya pandangan gini, lebih suci tanah Karbala daripada tanah Mekah. Oh iya. Kayak gitu. Kenapa? Karena jadi situlah meninggalnya orang-orang yang mereka cintai itu kan. Terus yang kedua, sudut pandang pertama yang bikin mereka itu benci sama sahabat itu karena Ali itu adalah menantunya. Harusnya ini nih, dan ini yang paling pintar. Yang paling pintar kan Sayyidina Ali kan daripada yang lain. Ketika Abu Bakar mentok dengan ilmu, ketika ngobrol dengan ABCD, begitupun Umar, begitupun Utsman, Ali kan yang ke depan. Ali yang ke depan, Sayyidina Ali. Nah, mungkin dari intelektual, oke lah, intelektual ya. Ditambahkan ini adalah keturunannya, ditambah dua anaknya kan cucu kesayangan, kayak gitu. Dan jarang kan orang menceritakan tentang keturunan Rasulullah yang berjenis kelamin perempuan, cucu-cucunya atau anak-anaknya yang perempuan kan jarang diceritain. Iya. Istri yang mana-mana kan jarang. Kan yang paling keren kan cuma yang itu, yang paling tenar maksudnya. Karena mungkin bukti hikmat sih intinya mah, bukti sayang, bukti cinta yang berlebihan. Cuman ya kadang cinta berlebihan salah juga. Apalagi dengan adanya aja kan ngeri. Ada kalimat laknat kan di situ kan. Ya saya nggak berani juga ngarahin. Cuman bahasa Indonesianya ada tuh, ada kalimat laknat itu, serius. Untuk melaknat ada. Berarti harus itu. Cuman Iya. kalau menurut saya mah, walaupun Ali ini orang yang paling unggul, kalau menurut saya itu mereka itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Iya.
Punya. inilah kapasitas. Punya. Sama kayak ibaratnya Nabi, walaupun Ah. Nabi Muhammad ini paling mulia, tapi itu nggak boleh merendahkan nabi-nabi yang Iya. lain. Sesungguhnya mereka itu punya kelebihan Iya. sendiri-sendiri di depan Allah. Cuman Di yang hadapan bikin saya lucu satu Kang, kalau misalkan kita belajar Syiah itu cuma satu. Apa? Saya pernah baca kitab yang ditulis langsung oleh Imam Syiah. Beliau itu Imam Syiah itu bikin kalimatnya kayak gini. Kalau misalkan seseorang Muslim Syiah itu meninggal dan jasadnya menyentuh tanah, haram. Intinya neraka lah intinya gitu. Intinya neraka lah gitu. Bahasa paling kasarnya gitu. Nah, ketika Imam Syiah itu meninggal, itu kan masyarakat kan bahasa kasarnya kan berebut kan. Pengen maksudnya pengen pegang jenazah, pengen ngangkat kerandanya, petinya. Dan jenazahnya turun ke tanah kan. Jenazahnya Imam jatuh turun lepas dari peti. Serius. Sampai disemayamkannya aja kan pakai helikopter di bawahnya. Saking orang ngumpul kayak gitu kan. Bahasa paling kasarnya, bahasa yang paling kasar kan yang ketika saya baca kitabnya itu dan dengan realita di kehidupan kan udah terjawab bahasa kasarnya. Dia sendiri kok yang ngomong serendah-rendahnya lah di kalimatnya kayak gitu. Atau yang celaka itu ketika meninggal jenazahnya turun ke tanah. Iya, ketika digotong maksudnya. Ternyata imamnya sendiri. Yang besar ya. Iya, itu yang bikin saya lucu. Terus yang kedua yang bikin saya lucu itu proses kayak yang lagi tenar lah, kayak nikah mut'ah kayak gitu. Iya bang. mereka Malah tuh. menghalalkan. Sudut pandang saya pribadi sih lucu Kang. Kalau ngomongin salah iya salah. Kayak semacam nikah Cuman kontrak. yang kayak kontrak lah gitu. Yang bikin saya lucunya satu gini. Yang bikin saya lucunya orang lain disuruh nikah mut'ah, tapi ketika anaknya kiai atau ustadz mereka diajakin nikah mut'ah sama yang lain, dia nggak ngasih. Itu yang pertama. Yang bikin saya lucu cuma itu kan. Pernah berarti apa? Bukan. Saya pernah kalau ngobrol itu tapi kalau ngobrol sama orang yang sudut pandangnya Islam Syiah saya sering. Pernah beberapa kali lah saya ngobrol bertukar pikiran, tapi nggak ada kalimat untuk menjatuhkan apa-apa enggak. Cuman jadi obrolan kopi lah, obrolan santai sambil ketawa-ketawa tanpa harus menjatuhkan seseorang. Terus yang kedua, yang ketiga itu yang lucu itu ketika lupa apa sih yang itu kan bukan nikah ini sudut pandang kenapa boleh kawin kontrak. Saya pernah ngobrol sama orang yang Islam Syiah kan. Ternyata dalilnya satu kan. Ketika di akhir zaman nanti, bahasa paling kasarnya dalilnya itu mau dia Yahudi kah, mau dia Kristen kah, mau dia apapun itu agamanya, pokoknya harus masuk Islam. Nah, dalil tadi itu dibikin oleh mereka. Maksudnya dibikin dilebih-lebihkan. Iya. Dilebih-lebihkan. Yang dilebih-lebihkannya saya sempat nanya apa hubungannya masuk Islam sama kawin, kata saya gitu. Ternyata ada yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrimnya mereka itu berpikiran bahwa ketika sudah akhir zaman kita intinya ada dalil kalau memang mau mencari itu harus yang selektif. Daripada pacaran itu haram, mendingan kawin kontrak. Gitu kan. Lah, terus kenapa tadi pertamanya ngomongin dalil ketika nanti akhir zaman yang agama bukan non muslim harus masuk muslim? Kenapa digabungkan ke sini? Kan nggak masuk akal kata saya gitu. Enggak, itu hanya bukan filosofi tapi itu hanya kepanjangan dari apa yang mereka percaya gitu, yang mereka percaya. Di Islam itu jelas kita nggak boleh pacaran, haram. Nah, di Syiah itu kita sama mengharamkan pacaran, tapi ketika ada hukum harus ada solusi. Ketika ada masalah ada solusi. Apa solusinya? Itu nikah mut'ah. Solusinya nikah mut'ah. Dan saya sempat nanya gini, kalau memang misalkan saya nikah mut'ah anggaplah seminggu, lamanya sebulan hubungan badan. Ketika sudah selesai itu nikah mut'ah, dia bunting.
Nah, anaknya punya siapa? Punya ibunya. Oh iya, sama kata saya gitu. Sesuai dengan peraturan pemerintah juga kan kalau menikah kalau hamil di luar nikah kan binnya kan bukan bin bapaknya, bin ibunya. Oke lah sama. Saya mikir, oh sama. Yang bikin beda apa kata saya kan? Saya sempat nanya itu. Yang bikin beda apa? Bapaknya wajib menafkahi. Oke lah, masih masuk akal, wajar keturunannya kata saya. Yang gugur akan bapaknya apa? Dosa anak tidak ditanggung oleh bapaknya. Itu ada orang yang ngobrol sama saya kayak gitu. Dosa anak tidak ditanggung sama bapaknya. Sedangkan ibu semua. Iya. Dosanya. Dan dosanya ke ibu. Nah pertanyaan, loh kok gitu? Iya. Dan jaminannya surga untuk ibunya karena menanggung dosa anaknya. Buat bapaknya ada. Gitu? Gitu kan. Jadi intinya apa? Kalau misalkan diajak ngobrol, ternyata dibalik keadaannya. Kalau misalkan seorang laki-laki punya anak, kreditnya kan 15 tahun ya. Bahasa paling kasar, checkpoint lah anak tadi. Masa berlaku. Masa aktif lah, masa berlaku. Ketika sudah mulai balik baru mulai tuh catatan bukunya diisi tuh sama para malaikat. Nah kalau ini buat mereka enggak. Jadi ini cuma dibalik-balik doang kan. Memang kalau ngomongin secara logika di dunia senang lah. Siapa yang nggak suka? Iya nggak? Mahar nggak gede. Boleh milih lagi. Bahkan kadang maulah masih hanya nyium bini orang kan depan banyak umum. Alasan kasih sayang. Tapi nyiumnya dedet. Nyiumnya dedet tapi ke pipi. Kalau saya itu pernah baca nikah mut'ah itu, kalau orang ahli sunnah itu kan diruntut ke sejarahnya waktu zaman perang itu. Makanya sekarang nggak boleh itu. Nggak boleh. Kecuali memang dulu itu dibolehkan, memang Rasulullah juga membolehkan. Cuman kalau dikaitkan dengan sekarang itu jauh nggak bisa. Intinya ada beberapa pertimbangan lah yang nggak membolehkan. Hal yang dulu pernah diizinkan dan sudah di stop, sekarang diada-adakan lagi. Indonesia juga kan kalau Syiah itu benar-benar ini ya, ibaratnya anti lagi, alergi. Cuman ada juga di Jawa itu yang kayak punya kayak semacam thariqat gitulah. Cuman alirannya ali syariati, rausan fikr itu. Iya, fikr. Kalau menurut saya ali syariati itu bagus. Saya juga baca itu ali syariati. Ali syariati. Iya. Ideolog. Pemahaman. Rausan fikr itu kalau disamain sama insan kamil. Cuman kalau versi Syiahnya Rausan Fikr itu kan gagasannya itu Ali Syariati, orang Iran. Mayoritas Syiah itu kan orang Iran. Lagian kalau ngomongin sejarah sama agama mah nggak ada beresnya. Karena diceritakannya bukan satu masa, tapi dari satu sisi ke satu sisi. Bukan dari ruang lingkup satu masa, bukan. Nggak majemuk ceritakannya kan. Jadi khusus dari sisi ini ini aja gitu. Apanya kalau awal mula Syiah itu awal mula Syiah ya ada ketika mulai tragedi ketika Sayyidina Ali meninggal. Nah itu mulai ada bahasa kasarnya, mulai di situlah muncul sosok-sosok para pendiri-pendiri. Kalau menurut waktu saya perang itu bukan? Iya, waktu perang antara Aisyah dengan kubu Aisyah dengan Aisyah. kubu ini. Cuman yang Sayyidina paling yang paling kencengnya itu intinya menggejolaknya ketika Sayyidina Ali meninggal aja. Gejolak paling kencengnya di situ. Mungkin karena ya itu tadi rasa kecewa atau rasa cinta lah. Rasa kecewa sama sebelah tapi rasa cinta sama yang meninggal. Lagian sahabat Nabi meninggalnya juga ngeri-ngeri banget. Iya. Ngeri-ngeri. Dibunuh semua. Kecuali Diracun kan? itu Abu Bakar. Yang diracun meninggalnya. Meninggal ketika sholat. Ngeri kan meninggal. Ngeri meninggal. Yang ada ininya gosipnya gitu kan, Abu Bakar yang Iya. yang diracun. Yang diracun. Cuman itu kan belum jelas. Sayyidina Abu Bakar itu katanya diracun. Sayyidina Ali malah sama teman sendiri lagi dibunuh. Sama temannya Cuman dari Umar sampai ke Ali itu kan dibunuh. temannya sendiri lagi sholat. Cuman Sayyidina Utsman doang yang lagi baca Al-Quran. Makanya
di itu Al-Qur'an ane sing merah kan. Nah, Iya, itu itu buat apa? kenang-kenangan itu. Pas waktu baca itu di kepalanya. jadi darahnya itu di Al-Qur'an itu makanya diabadikan lah di Qur'an itu. Ada juga beberapa yang apa namanya yang sempat cerita atau meriwayatkan bahwa yang membukukan Al-Quran itu kan Utsman. Iya. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada Kalau beberapa. aslinya mah itu Haris itu, Iya, Ibnu Haris itu. kalau Budaknya yang dulu itu budak Rasulullah, terus diangkat jadi Budak. sekretaris, dibebaskan. Dia juga keberatan itu waktu nyusun Al-Quran itu kan waktu Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar. waktu perang Yamamah. Karena yang Perang paling Yaman. dekat dengan Rasulullah yaitu hamba saya itu, yang paling akrab, yang tahu Dia juga kemana-mana. dibebaskan, suruh ikut orang tuanya malah nggak mau. Nggak mau kemana-mana. Ya intinya mah susah senang lah ngikutin. Intinya banyak sosok kan di belakang Rasulullah itu yang tidak diceritakan. Zaid bin Haris, Banyak yang tidak Iya, Zaid bin dipublikasikan. Haris, Zaid itu. Tidak tahu alasannya apa para ulama itu tidak menceritakan hal itu. Tapi memang ada yang tahu ceritanya, tapi internal juga gembar-gembor kencang kemana-mana. Tapi memang itu udah disepakati oleh para ulama. Ya kalau yang itu Di sejarah Al-Qur'annya juga di teranginnya gitu. sampai apa? Sampai ada yang cerita tuh sempat ada yang ngomong gitu. Zaid bin Sabit. Iya bin Sabit. Zaid bin Sabit. Sampai Al-Quran tuh dulu kan belum ada covernya bahasa kasarnya. Nah covernya tuh di khalifahnya Utsman. Kata ada yang ngomong kayak gitu. Cover Al-Quran tuh. Terus Cuman memang apalagi- dikumpulinnya pas waktu Umar. Iya, Jadi dikumpulin. wacananya dari Abu Bakar, terus dikumpulinnya waktu Umar. Sayyidina Umar dikumpulkan. Kalau itu ya jelas riwayatnya udah Karena orang memang udah pada tahu. Ditulisnya Al-Qur'an itu kan para hafiz itu kan itu pada gugur, pada syahid waktu perang Yamamah itu. Jadi khawatir ini, takut kayak Kristen kitabnya kan berantakan, Kristen Yahudi kitabnya berantakan. Akhirnya kan punya kecenderungan ke situ, kekhawatiran gitu, bahwa ke depan itu takut berantakan di Al-Qur'an itu, tak pecah belah, ada yang pegang ini, ada yang pegang ini. Kan Kristen juga sebenarnya kan yang dipakai sekarang kan yang buku perjanjian baru kan, bukan buku perjanjian lama. Buku perjanjian lama kan nggak dipakai, udah nggak dipakai, udah pakai yang revisi itu perjanjian baru. Perjanjian baru. Jangan-jangan memang perjanjian baru sekarang ini malah kayak Catatan Allah tangan. mengambil perjanjian Iya. bahwa akan diutus Rasul ini di tanah ini, namanya Muhammad Ahmad gitu kan. Makanya saya juga heran, kalau orang itu nggak percaya Nabi Muhammad, berarti mereka itu yang kafir dengan agamanya sendiri ya saya. Iya. Sering saya bilang gitu. Orang itu sebenarnya bukan kafir karena memang bukan nggak percaya sama Islam, tapi mereka justru kafir sendiri dengan kitabnya. Karena di kitabnya itu jelas. Perjanjian lama itu Gitu. ada. Yahudi Injil. itu juga perjanjian Injil. waktu diambil perjanjian itu di Gunung Tursina itu. Jelas lagi itu ada. Cuman ya itu tadi tuh keegoisan seseorang. Intinya hak politik kadang mempengaruhi. Hak politik. Berarti udah ada politik. Udah dari zaman dulu kan udah ada politik. Islam juga ininya mah agak mensolnya gitu tuh waktu Muawiyah itu, dinasti Muawiyah itu berdiri. Puncak perpecahan dibagi-bagi kelompok-kelompok kian waktu Muawiyah itu. Bahkan Muawiyah sendiri kan ibaratnya bahwa membunuh ini kan karena memang sudah takdir gitu. Jadi pakai dalil seperti Pakai itu. dalil. Intinya Bahwa mereka itu terbunuh memang sudah seharusnya terbunuh, itu bukan karena kami ini kan. Jadi dimonopoli lah. monopoli. Tapi tetap dulu ulama-ulama yang tua-tua, wali-wali Allah yang tua-tua zaman dulu ada, imam-imam dulu ada. Zaman sekarang pun ada kan perwakilannya, keturunannya. Tapi mungkin sudut pandang ilmuwan apa-apa ada. Kalau setahu saya kayak Imam Junaidi, Imam Junaid kan kalau ke zaman ke kitanya ke Indonesia itu sama dengan Sunan Kalijaga. Kayak gitu. Terus kalau Iya. Al-Halaj sama dengan Sesi Dinas. Selalu. Intinya ada. Nah, zaman sekarang ini belum ketahuan. Mana?
sudut pandangnya kita belum ada yang ketahuan, belum ada. Tapi kayaknya cuman nggak Tapi ekstrim. memang kan Indonesia itu kayak NU itu kan ambil rujukannya dari Imam Junaid sama Al-Ghazali Coba. Iya. Iya. untuk tasawuf Rumah. akidahnya Imam Asy'ari Kayak ada kitabnya. fikihnya Syafi'i. Tapi lagi kita. Minum es. Bisa itu kitab-kitab bisa lain kayak punya. Risalah Imam Syafi'i itu Ada. saya emang nggak punya belum baca sama sekali buku Imam Syafi'i. Tapi Habib siapa yang terkenal sekarang di Siapa? TV itu? Habib siapa sih? Habib Si Ribo. Bukan. Oh, Habib Ja'far gitu. Ja'far. Oh, iya. Menurut apa gimana? Ja'far. Sidi ke Pasok sih namanya. Habib Ja'far Haidar. Haidar. Yang itu yang muda itu, Yang muda, sering Pak. sama komedian itu. Oh, itu Satu. yang maksudnya yang pakai bajunya nggak ekstrim lah. Iya. Yang biasa aja kayak kita lagi nongkrong di warung kopi gitu. Saya belum pernah nonton itunya sih kan. Belum pernah dengerin juga. Tapi banyak kan ke situ dia si A, anut si A. Dia isunya Isunya apa? Isunya. Tahunya apa? Setahu saya dari dulu sampai sekarang kalau ada orang ngomongin agama dan ketika ada seseorang atau kelompok yang tersudutkan pasti bikin isu baru. Kalau saya sih berpikirnya kayak gitu. Lagian kayak gini ketika habaib itu dikatakan Ngomongin si A, agama nih. untung buat mereka yang ngomongnya apa kalau sekiranya mereka punya kepentingan kayak gitu. Kalau setahu saya kayak Iya gitu. benar. Kalau nggak punya kepentingan Sama kayak orang yang kritis itu sama pemerintah. Biasanya dikatain radikal. karena mereka Teroris. punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan nggak mungkin teriak-teriak. Sama lah kayak kita nggak Ya punya sama juga kepentingan kayak ngapain dulu itu pusing-pusing. waktu zaman dinasti apa setelah Umayyah itu? Lumayan. Syekh. Abbasiyah. Abbas, iya. Ya, Abbasiyah itu Al-Abbasiyah. kan kalau beda pendapat itu mereka yang punya kepentingan di istana itu kan Iya. mengatakan kafir. Kafir. Iya. Akhirnya banyak ulama-ulama yang dieksekusi, terus kitabnya pada dibakar. Kayak Ibnu Sina misalnya. Iya. Itu kitabnya kan banyak tapi yang ketemu cuma beberapa doang karena banyak yang dibakar. Banyak yang dibakar. Dibakar dibuang ke laut tuh. Iya. Di sobek-sobek. Terus Dicincang malahan kitabnya tuh ada riwayatnya sempat dicincang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filsafat itu haram itu gara-garanya Imam Ghazali. Iya. Tapi orang filsafat nggak bisa terima bahwa Imam Al-Ghazali penyebabnya. Gitu. Justru Imam Al-Ghazali malah bikin nulis kitab filsafat itu. Iya. Apa itu namanya? Tahafut al-Falsafah itu. Rancuan filsafat itu. Justru Imam Ghazali sendiri malah berfilsafat kan. Malah hebatnya kata orang filsafat itu, Imam Ghazali itu mampu menjelaskan filsafat dengan cara sederhana. Kalau yang lain kan abstrak, jelimet Mungkin filsafat dia- itu. Tapi Imam Ghazali hebat. Contohnya di Ihya Ulumuddin itu. Sederhana, jadi bisa ditangkap oleh orang awam filsafat itu. Lebih baik baca kalau misalkan mau sekedar baca atau mempelajari simpel, lebih baik baca kitabnya Imam Ghazali. Asli, daripada kita hampir setiap kali tawasulan, setiap di masjid, di musola, di mana aja menyebutkan nama saya Syekhul Akbar. ya itu salah satunya terus Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Al-Kutub Ar-Robani ya, Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau mau baca kitab beliau, kalau sekiranya yang tidak punya dasar dengan jangan. Asli. Oh, Ibnu Arabi Lebih itu baik baca syair. kitab-kitab yang lain. Apalagi kalau misalkan mau baca dengan bangga baru bisa bahasa Arab, baca kitabnya beliau Al-Kutub Al-Jailani itu dengan judul kitab Sirrul Ansor. Hati-hati. Hati-hati. Kalau misalkan nggak punya dasar syariat, tidak tahu minimalnya tarekat, tidak tahu minimalnya hakikat sama marifat, jangan akan nyampe. Saya aja baca Ibnu Arabi itu yang udah ada syarahnya itu.
yang udah ada syarahnya sama itu apa itu namanya, ya pokoknya itulah. Itu agak susah itu baca Ibnu Arabi karena memang paling jelimet itu Ibnu Arabi. Kata-katanya Kalau bolak-balik. ada- Kata-katanya dibolak-balik. Soalnya pakai syair. Oke, baik. Kemarin Itu pas dia. waktu ada yang kesini bikin kaos saya ya, Kayak kata saya, puisi. kok ini sih apa Jadi kayak imam akan mana? sastra. Namanya saya baru dengar itu kan. Kok imam mana? Perasaan belum pernah baca bukunya, belum pernah saya baca kitabnya satu pun. Kok ini ada orang yang senang dengan filsafat beliau ini. Saya nelpon lah ke teman kan, ke Garut. Nanya ke ke teman lah, ke saudara di sana. Kata saya ngomong, saya punya kitab yang dikarang oleh saya Imam Arabi nggak? Ibnu Arabi. Emang kenapa gitu? Enggak, kalau ada kirim. Alhamdulillah dikirim Kang. Tebel Kang Edan. Ada segini, segini mah tipis ini mah nih. Lebih tebal, tinggi segini nih. Anjing kata saya banyak amat sih itunya. Ensiklopedia itu Futuhat Al-Makkiyah. Iya, salah satunya Itu yang kita paling tebal kan itu. yang paling tebal. Kata saya ini Edan, ini kitab atau cerpen kata saya gitu. Dan ketika dibaca asli Kang, itu kalimatnya teka-teki. Saya sempat baca satu kalimat di halaman ke-9. Itu jawabannya ada di halaman nomor 2. Jadi intinya itu jawaban itu di halaman pertama, pertanyaannya di halaman akhir. Ya gimana mau ngerti Kang? Makanya Berarti alhasil masih acak. masih acak. Jadi kayak main teka-teki. Kayak Saya Tuhan yang juga bikin lucu, baca. teratur. Sebenarnya belum pernah baca Futuhat Al-Makkiyah, cuman sering baca kutipan-kutipannya itu dari kitab-kitab ini. Biasanya ada rujukan dari Ada rujukan dari terus kitab ada lain. catatan kaki itu. Sering. Kalau kita yang dikarang oleh Imam Ghazali nggak berat lah buat dibaca siapa aja karena memang kebanyakan Enak, enak. ngomongin soal hadis apa syariah gitu. Tapi kalau misalkan udah ke kayak Imam siapa sih Jili yang kayak gitu kan dan yang lain-lain itu ke Terus ada lagi tuh Mutarekat yang ke- jelimet lagi tuh. Banyak pokoknya teorinya lebih jelimet itu siapa? Mulai Sadra. ya Mulai Sadra itu. Sadra, Wis kayaknya kita ora duwe kapasitas lah Mulai Sadra. Itu apa tuh? Terus Siapa? Mulai Sadra, terus satu lagi siapa itu waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu yang dieksekusi juga itu. eksekusi meninggalnya. Apa ya? namanya? Syaratnya apa kan? Darah itu harus turun ke tanah aja intinya. Meninggalnya itu darah harus turun ke tanah. Makanya dieksekusi. Kebanyakan dipenggal. Mistiknya Banyak. itu seksnya itu sama kayak Ibnu Arabi yang terakhir ya. Terus kita apa lagi? Tapi banyak kitab kayak gitu, Bah. banyak asli Dalam banget. artian ya kita kan asal baca atau orang kan nggak tahu. Nah, itu yang jadi masalahnya Kang. Kadang kita hanya Lumayan. sekedar baca, alhasil kalau baca kitab itu diperbolehkan siapa aja. Tapi satu syaratnya, jangan membuat tafsir dari yang dibaca. Cukup baca Sebenarnya mah boleh menafsirkan juga sesuai kemampuan sesuai kamu. kemampuan. Yang penting jangan menyarankan orang untuk meyakini untuk itu. meyakini apa yang Jadi, dibaca kamu, iya. jangan hati-hati gitu kan. Cukup kamu aja gitu. Tapi kan ada yang menyesatkan. Nah, yang sesat itu bukan kitabnya Kang, karena kebodohan orang yang baca kitabnya. Mungkin pemahaman Nah, pemahaman karena kurang. contoh kecil gini Kang. Kenapa banyak kiai yang ketika ada seseorang, ada kiai lagi menceritakan tanda kutip soal Islam yang tabu disampaikan, itu dianggapnya dengan pandangan aliran baru lah, apalah gitu. Karena kadang kita hanya terbelenggu dalam satu ruang lingkup Kak. Kita ini semua terbelenggu dalam satu ruang lingkup. Iya. Tidak saya, tidak siapapun itu, khususnya saya pribadi misalkan. Kita terbelenggu dalam satu ruang lingkup. Contoh kecil gini. Saya nggak akan sebutkan namanya, tapi saya masih ingat. Ketika seseorang mau belajar syariat, itu salah. Yang pertama itu bukan belajar syariat, tapi belajar tentang sifat dulu. Sifat apa? Tentang 20 sifat Allah dulu. Yang pertama apa? Selain sebelum ke situ ada yang paling dasar harus dipelajari. Itu tauhidnya dulu, keyakinannya dulu. Setelah itu baru belajar syariat. Nah, kita ini ruang lingkupnya kebalik. Kita syariat dulu, tauhidnya nyusul. Alhasil di beberapa kampung, orang-orang, saya bukan mau merendahkan orang yang di kampung, karena saya juga orang kampung. Tetangga saya sendiri
itu ngomong kayak gini, orang yang sholat syariat dengan orang yang sholat tauhid itu beda. Nah, saya sempat nanya tuh sama tetangga, Pak, Bapak bisa mengatakan orang yang sholat tauhid itu beda dengan orang yang sholat syariat, bedanya di mana? Kalau tauhid itu sholatnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, syariat mah seperti ini. Nah, intinya yang salah pemahaman si Bapak tadi atau yang menyampaikan. Nah, kita tuh terbelenggu di situ kan sekarang. Nah, terus kita semua yang hidup di akhir zaman ini, yang kita, siapa sih yang nggak ngomong kalau kita hidup di akhir zaman? Mau ulama mana sih yang nggak ngomong? Termasuk kita pribadi. Kita terbelenggu di situ kan. Terbelenggunya apa? Terbelenggunya gini. Mau sampai kapan kita belajar syariat? Contoh kecil, Kang Ewo belajar ngaji kan? Belajar ngaji kita semua. Anggaplah saja kita semua guru ngaji, ngajarin anak-anak kecil belajar ngaji. Ini hukumnya IPA, ini hukumnya kol-kola anu dengan lidah dan telinga kita. Tapi ketika kita belajar sama kiai lain, kita disalahkan kan? Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Contoh saya belajar ke guru si A, belajar kata guru si A bagus, oke. Surat yang ini kamu tamat, ganti ke surat berikutnya. Ketika saya pindah ke pengajian lain, saya pasti disalahkan sama guru yang baru. Nah, itu contoh bahwa kita muter kan dalam ruang lingkup yang sama. Nah, kalau memang masih kayak gitu, pertanyaannya satu, mau sampai kapan belajarnya? Intinya, kalau memang belajar dasar, kita juga harus persiapkan untuk belajar yang di atas dasar. Orang-orang takut kan? Jujur aja, kenapa orang-orang yang di pesantren salafi nggak mau belajar toriko? Banyak yang nggak mau. Kurang tahu apa alasannya. Tapi banyak yang nggak mau pada. Tapi ada yang belajar dan banyak yang tidak. Kebanyakannya yang tidak. Termasuk kita. Siapa di antara kita berempat contoh yang sudah pernah belajar toriko? Bahasa paling kasar. Apa? Ya, jangan ceritain, anggap belum pernah. Anggap kita semuanya belum pernah. Intinya tabu kan. Orang, siapa coba yang gak kaget ketika ngelihat satu tarekat lagi pada zikir, ada yang teriak-teriak, ada yang ngamuk-ngamuk. Nah, saya misalkan kita berempat orang awam ketika datang, loh, kok zikirnya kerasukan? Nah, ini aliran apa? Kan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Bahkan di media sosial lah kayak YouTube apapun itu kan banyak tuh kan yang ekstrim tuh sampai diupload, padahal nggak usah lah ngapain, karena malah bikin fitnah juga. Orang mimpin zikir lagi enak-enak, ada yang ngamuk-ngamuk yang mungkin di badannya ada yang tanda kutip, kan nggak usah pikiran kemana-mana. Tapi kan captionnya aneh dengan zikir ini, gitu. Zikir ini buat ini, zikir ini buat ini, tanda kutip. Ketika kita belajar syariat terus sampai sekarang kan, sampai sekarang contoh kita tidak belajar ilmu Allah yang lain, karena setahu saya Allah nggak punya rahasia selain yang goib, karena ya cuma punya Allah doang, hanya punya Allah doang, nggak ada. Kita menganggap ilmu juga semua punya Allah. Iya, nggak, bahasa kasarnya untuk yang ilmu kan tidak ditutupin tapi dikeluarkan semua, tinggal kita mau belajar apa enggak. Makanya 832 itu dikurang tuh banyak, kurang lebih 800 lebih lah, hanya untuk orang-orang yang berpikir, kalimat bahasa Indonesia aja. Intinya kan berarti tidak ada yang disembunyikan dari perjalanan besarnya Isra Mi'rajnya, nggak ada yang disembunyikan. Perjalanan Isra Mi'raj sampai justru pertama itu kan peristiwa empiris. Nah, yang waktu dari Mekah ke Palestina. Baitul Maqdis. Nah, ketika kita sekarang belajar syariat, ketika kita belajar nanti ke tarekat, kaget kan, serius, karena akan banyak kalimat-kalimat yang sekiranya tidak apa, bukan tidak, tapi bikin kita takut. Jelas, contoh kecil, Allah hanya menerima sholat orang-orang Allah hanya menerima ibadah sholat atau perintah sholatnya yang busuk. Ketika kita nanya ke ustaz, ke kiai, kita nanya yang busuk kayak gimana, mereka kan bisa jawab. Nanya dia sama guru ngaji, fokus aja, gimana mau fokus, bahasa kasarnya. Biasanya itu kalau aja banyak. Yang mudahnya masih sering sholatlah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak bisa, anggaplah kamu percayalah bahwa Tuhan melihatmu sholat. Dan ada lagi yang meninggal. Cuman kan Ya, kita kan merasakan juga kan, kehusuan itu kan merasakan. Jadi bukan cuman ngebayangin apa yang diucapkan Pak Kiai itu bahwa
kita seolah-olah melihat Tuhan atau Tuhan percaya bahwa Tuhan melihat kita. Iya. Cuman kan saya juga harus merasakan. Iya. Kadang-kadang kan Iya enggak iya. Makanya saya pribadi bilang makanya iya itu bingungnya kan bahwa khusyuk. kita ini terbelenggu di syariat. Iya Kak. khusus. Kita terbelenggu di Seperti syariat. apa? Makanya setahu saya syariat itu kan dasar. Ketika kita belajar tarekat, kita berarti sedang belajar untuk mengenal Allah. Ketika kita belajar hakikat, berarti kita sedang belajar untuk mengenal dan mensyukuri, menikmati apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Dan ketika kita belajar ma'rifat, kita sedang posisinya bukan mengenal lagi, tapi sedang dekat. Nah, satu pertanyaannya, Kak. Kalau memang misalkan semua hitungan dunia ini dengan pahala, tek-tek bengek semuanya dengan pahala. Wah, amalan ini dengan pahala A, ganjarannya surga segala rupa. Makanya saya sering ngomong, ketika seseorang mengatakan, "Oh, kamu banyak ini buat masuk surga, ini sangat masuk surga." Saya satu pertanyaan saya waktu itu. Dan sampai sekarang saya masih sering katakan, gampang amat masuk surga kayak punya orang dalam di surga. Saya sering ngomong kayak gitu kan, beneran. Kenapa? Karena terlalu banyak yang mengumbar pahala-pahala tadi. Sedangkan kalau misalkan diingat, ini adalah untuk surga itu untuk perempuan atau untuk laki-laki yang seperti ini. Ya kan? Janjinya. Ya, bahasa kasarnya. Tapi kita harus ingat, perempuan yang mana dulu, laki-laki yang mana dulu. Kalau sering mungkin orang-orang berpikir, kalau kita berbakti pada suami, istri itu dijamin masuk surga. Bener kan? Sering ada yang ngomong kayak gitu. Nah, pertanyaan satu, suami yang kayak mana dulu yang harus kita baktiin? Iya, itu yang malah Nah. nggak dijelasin kan. Itu kan nggak dijelasin kan? Dan itu kan jadi dalil. Jadi dalil rumah tangga. Ketika nurut kamu sama suami, Akhirnya dimonopoli itu. Iya, akhirnya dimonopoli. Nurut kamu sama suami, nanti masuk surga. Kan gitu. Kan gitu kan? Istri saya Padahal kayak kemarin itu Atta Halilintar itu. Suara suami adalah suara Tuhan itu. Iya. Ada Suara kalimat yang kayak gitu. seperti apa dulu, akhirnya kan Komnas HAM perempuan ngamuk gitu. Meredakan perempuan. Makanya kadang karena itulah intinya banyak orang yang terjebak di syariat. Bukan terjebak salah, tapi muter-muter terus, nggak dapat puncaknya, nggak dapat manfaatnya, dapat insya Allah. Tapi tujuan dari syariatnya banyak orang yang nggak dapat. Asli banyak orang yang nggak dapat. Bukan cuma orang lain, mungkin termasuk saya, banyak yang nggak dapat. Banyak yang nggak dapat. Karena apa? Karena dengan penjabaran yang dipilah-pilah, yang dibelah-belah, kadang orang ngambil yang dibelah-belah tadi. Ngambillah yang dibelah-belah tadi karena ngerasa gampang. Kutipan. Ya, itu intinya cuma ngambil Kutipan pangkal, inti. tidak mau mendengarkan dari A sampai Z-nya. Coba kalau didengarkan dari A sampai Z, ya intinya teka-teki semuanya. Cuman Kalau menurut Abang gimana? Makanya sekarang juga agak bingung itu misahin mana yang qot'i, mana yang dhonni. Jadi semuanya di-qot'in semua. semuanya digabung alhasil. Makanya Di-qot'in. kalau saya pribadi, kalau ditanya Mutlak-mutlakin. harus seperti apa, belajar syariat itu wajib, belajar tarekat juga wajib, belajar hakikat itu wajib. Dapat ma'rifat itu adalah keharusan setiap manusia yang hidup, khususnya umat Islam. Umat Islam. Kenapa? Kalau misalkan diceritakan siapa sih yang bisa masuk ke surga, berapa sih jumlahnya? Bahasa paling kasar. Kalau seandainya ada yang bercerita tentang itu kan beda cerita nanti. Beda ceritanya. Ada berapa sih jumlahnya para wali? Bahasa paling kasarnya. Kalau memang ada yang menyebutkan sampai A sampai Z kan itu tanda kutip. Dan sekarang sudah mulai nih Kang bergejolak menceritakan tentang ibu Nabi Adam pertama. Ibu Nabi Adam. Udah mulai banyak sekarang. Serius. Itu yang pertama. Dan dalilnya di Quran ada. Kenapa bapaknya Nabi Isa? Dan itu digabung-gabung. Dan Bapaknya ada Nabi Isa. beberapa Jibril orang itu. ada beberapa orang yang menceritakan dengan dalil Quran ini itu ada. Ada sekarang yang menceritakan tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tangan sendiri. terus menceritakan yang mulai muncul nih Kang, yang maksudnya halaman-halaman baru yang kadang bikin orang itu ketawa, bikin orang itu jadi salah tafsir atau mungkin takut mungkin. Ibunya Nabi Adam. Allah itu menciptakan
menciptakan Adam itu bukan cuma satu, tapi 100.000. Ada yang mulai menceritakan itu. Terus kakak-kakaknya Nabi Adam, kakak-kakaknya, serius. Terus dan itu dikait-kaitkan dengan pemahaman orang-orang ateis. Yang saya sebutkan ini kan. Terus yang lagi mulai sekarang lagi booming itu, yang lagi maksudnya mulai ada dimuncul-munculkan tentang perjalanan yang tanda kutip perjalanan kehidupan iblis dan keluarganya. Udah mulai ada sekarang. Ada beberapa orang yang sudah menceritakan itu sekarang. Nah, pertanyaannya satu. Lahiran Pertanyaannya satu. Itu bahasa kasarnya berarti kan otomatis pasti ada bukunya, ya kan? Nah, kalau memang bukunya itu ada dan dibaca oleh sekelompok orang, seandainya buku itu dipublikasikan bakal mengganggu yang belajar syariat ini kan. Makanya jangan terbelenggu terlalu lama di syariat, tapi harus belajar ke yang lain biar nggak kaget. Banyak orang kok termasuk saya waktu masih bujangan. Memang hal seperti itu juga wajar kalau kata saya. Iya wajar. Yang penting kitanya nanggepinnya secara kritis dan jangan langsung dianggap itu adalah benar, jangan. Tapi minimal kita ini mungkin referensi orang seperti ini. Anggap nambah wawasan. Kayak misalnya Nabi Adam itu diusir dari surga, tapi kan sebelumnya Allah itu akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Berarti kan memang sudah direncanakan Nabi Adam itu akan diturunkan ke bumi. Terus kok malah diusir? Sekarang itu kan jadi bahan diskursus juga itu. Di syariat itu kan, contoh kecil orang terjebak di syariat termasuk saya dulu sampai sekarang. Dulu saya sempat terjebak dalam satu kalimat gini, bahwa iblis itu namanya dulu malaikat Ajazil, benar? Ya kan? Sedangkan Allah sendiri berkalam, Allah sendiri ngomong bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari nur dan iblis itu dari api. Intinya dari cahaya. Kalau malaikat, nah kalau itu dari api. Kalau memang iblis itu dari api, kenapa dia punya gelar malaikat? Kita berpikiran bahwa iblis itu kan malaikat Ajazil. Ingat kalimatnya, malaikat Ajazil. Ketika tidak sujud sesuai dengan perintah Allah, punya gelar baru, nama baru, namanya iblis. Tapi sebelum dapat nama iblis, dia punya nama malaikat Ajazil. Sedangkan Allah sendiri ngomong bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya dan jin dan setan iblis itu dari api. Nah, pertanyaannya satu, yang bohong siapa? Kata saya dulu. Allah berkalam, Allah ngomong malaikat dari cahaya. Sedangkan bangsa tanda kutip itu tetangganya itu dari api. Tapi kok si iblis ini punya nama malaikat di depannya? Saya dulu berpikir kayak gitu. Alhasil ternyata ketika belajar di syariat itu nggak ada. Itu dapatnya itu di tarekat, dapatnya itu di hakikat. Di buku kita pakai tarekat dan ma'rifat, bukan di syariat. Intinya apa? Kalau kita mau terjebak terus di situ mau sampai kapan? Jadi yang pertama, yang kedua, contoh kita masih terjebak dalam syariat. Saya pribadi pengalaman saya, ketika saya ditanya sama banyak orang, termasuk guru saya yang ngomong, bahkan orang tua saya nanya ke saya, Nabi yang pertama siapa? Dulu kita ngejawab Nabi Adam, Nabi pertama. Tapi ketika kita belajar tarekat, belajar hakikat, belajar marifat, kan bukan Nabi Adam yang pertama, tapi Nabi Muhammad. Manusia pertama Nabi Adam. Nabi pertama Nabi Adam. Tapi ingat, Nabi pertama Nabi Adam itu Nabi yang diutus pertama. Nah, kata diutusnya ini kadang hilang. Karena kita terjebak di syariat kan. Iya, memang kadang kita kayak semuanya filsafat Nur Muhammad itu kan jarang itu dipelajari. Jarang. Hanya orang-orang yang di tarekat tuh yang berani ceritain kayak gitu. Dan itu ruang lingkupnya tertutup. Karena itu apa? juga punya kemampuan yang karena kalau misalkan bahasanya itu. Iya, karena kalau misalkan publikasinya vulgar, takut orang beranggapan lain. Nabi yang diutus oleh Allah pertama itu Nabi Adam, dan Nabi yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad. Satu kalimatnya. Nabi yang pertama diciptakan Allah itu Nur Muhammad. Bahkan kalau Ibnu Arabi itu Nabi terakhir itu yang diutus itu malah Nabi Isa. Karena yang terakhir nanti Nabi Isa yang datang. Iya, makanya. Ibnu Bisa kan Arabi. lagi. Tapi Ibnu Arabi itu dengan keyakinan dia itu
mengungkapkan secara jelas orang secara Utus. yakin Mau- dirinya itu mau bahwa datang, Nabi kan? Isa Iya, itu yang itu yang terakhir, yang terakhir. yang diutus. Hmm. Jadi kalau Nabi Muhammad yang nabi pertama. Nabi pertama Oh. yang diutus terakhir itu Utus bahasa terakhir. kasar. Ya intinya diutus terakhir itu ada dua tafsir kan setahu saya di kitab beliau tuh Ibnu Arabi itu. Dua periode. Anjir. Serius kan? Kalau di bahasa kasar kan di dua periode. Periode Bukan tiga pertama, periode. bukan tiga periode. Periode pertama yaitu ketika zamannya. Nah periode kedua ini di akhir zaman. Cuman ada kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya itu kan. Kalimat terakhirnya setahu saya, kalau saya nggak salah baca, seseorang bisa dikatakan kerjaannya selesai. Intinya seseorang dikatakan utusan itu sudah pulang kalau kerjaannya selesai, bahasa paling kasar. Nah berarti kerjaan Nabi Isa kan belum selesai kan, kalau ngomongin kerjaan kan nanti mau keluar lagi. Semua nabi, Apa semua nabi kan belum selesai. enggak, ini mah bahasa kasarnya kerjaan plusnya yang lah, kerjaan maksudnya tugas pokok bahasa kasarnya gitu. Saya sempet nanya, sempet mikir, kalau memang yang terakhir itu Nabi Isa, tapi kenapa orang-orang ngomong itu Nabi Muhammad, kata saya gitu. Lah ini Ibnu Arabi ini dapat dari mana pikirannya? Ternyata setelah ditelaah dibaca, memang benar yang terakhir itu Nabi Muhammad, tapi kerjaan yang paling banyak itu sampai akhir zaman itu Nabi Isa. Ini kan periode kan bahasa kasarnya kan, masa aktif kerja ya enggak, no limit sampai terakhir. Nah intinya yang diceritakan oleh Ibnu Arabi itu adalah soal tugasnya, bukan waktu diturunkannya. Itu kan. Nah, banyak orang yang salah pikir di situ. Termasuk saya pribadi ketika baca, anjir, ini pemahaman apaan kata saya gitu, kok Nabi Isa? Sedangkan buku hampir semua saya baca itu Nabi Muhammad terakhir. Lah, kok ini Nabi Isa kata saya gitu. Ketika dibaca sampai selesai, itu kita yang begitu tebal dan bikin pusing. Ternyata masa, kalau bahasa singkatnya mau warung kopi, masa aktif kerja lah intinya mah, pensiunnya nanti gitu. Semua nabi tapi nggak diturun, diutus. Hampir semua sih Kang, hampir semua, cuman memang punya kapasitas kerjaan masing-masing. Karena kalau seandainya Allah ceritakan semua dari A sampai Z, dari semua jumlah nabi dan semua jumlah rasul, kayaknya nggak akan ada tinta yang cukup buat mencatat itu semua. Jangankan untuk yang sekian banyak, untuk Nabi Ilyasa aja nggak banyak ceritanya. Hanya diceritakan bahwa Nabi Ilyasa itu adalah anak kecil yang dekat dengan Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas dikejar-kejar. Iya. Itu aja. Sembunyi di rumahnya, ternyata Nabi Ilyasa suka, Nabi Ilyasnya justru malah belum mati. Iya, belum meninggal. Akhirnya Dia itu belajar. Tolong saya minta sama Allah, tolong saya keluarkan dari ini semua. Terus diberi wahyu bahwa kamu disuruh ke tempat ini, nanti ketemu hewan ini. Iya. Terus Nabi Ilyasa itu, makanya Ilyasa itu disebutnya sang si penanggung kan? Iya, penanggung. Iya. Sang penanggung. Penanggung apa? Penanggung beban. Penanggung beban. Iya. Tapi ada lagi juga tuh yang di tarikhnya itu Nabi Su'aib. Bukan Nabi Su'aib ya. Zulkifli. Nah setelah Ilyasa kan Nabi Zulkifli. Ada lagi tuh. Terus dia juga disebut lagi ini. Jadi masih kontradiktif. Ada yang perlu Nabi Zulkifli itu adalah Nabi yang menanggung beban terberat dan yang menyelesaikan beban tadi. Iya. Beban umat. Bebannya Nabi Ilyas. Jadi ada yang ngomong Nabi Isa punya beban nih, anggaplah punya beban. Nah bebannya itu ditanggung oleh Nabi Ilyasa, tapi nggak selesai. Nah ditanggung lagi sama Nabi Zulkifli dan sampai selesainya, gitu kan. Adalah cerita sampai ke situ. Tapi walau alam semuanya juga. Nah, kita baik kun lagi ngebaca ingin lagi ya gitu. Tarikhul Anbiya. Mengkotip Al-Baghdadi. Terus ketika orang-orang baca kitab kayak contoh nama kitabnya Suratul Uyun kalau nggak salah. Ketika orang baca kitab itu banyak yang baca kitab itu, tapi kebanyakan orang nggak selesai. Karena apa? Karena setahu saya kitab Suratul Uyun itu ketika bab pertama itu santai, kalimatnya biasa, tanpa baca pun udah tahu jawabannya. Tapi dari pertengahan sampai ke akhir itulah yang diisi sebenarnya. Orang banyak yang nggak mau baca itu. Intinya baca tapi tidak mentelaah beneran.
intinya yang hanya sekedar baca lah, banyak orang yang sekedar baca cuma jadi ya wawasan biasa lah gitu, tidak benar-benar dipikirin apa. Terus risalahnya para wali-wali Allah zaman dulu tuh banyak, tukang apa sih yang Imam Asy'ari itu kan ada juga risalahnya sendiri. Di situ banyak dari A sampai Z, obrolan dari si A, si B, si C segala rupa lah gitu. Itu kadang orang hanya kayak baca cerpen aja udah, sekedar baca cerpen. Dan banyak orang yang lagi belajar karena ada tafsir ke bahasa Indonesia, alhasil cuma baca bahasa Indonesianya, alatnya enggak karena gundul tadi. Berarti kan itu sudah memudahkan, Kang. Intinya apa? Memudahkan supaya kita jangan muter-muter terus di syariat tadi. Ayo atuh kita naik level. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Nah, bahasa kasarnya gini. Setahu saya, kalau memang seseorang punya, nah kita lah berempat. Siapa sih yang nggak mau kenal Allah? Kita berempat. Siapa sih yang nggak mau dekat dengan Allah? Bahasa kasarnya. Kalau memang kita misalkan mau kenal dengan Allah, mau dekat dengan Allah, berarti kan kita harus belajar ke tahap yang berikutnya, Kang. Bukan dalam satu ruang lingkup tadi aja. Jangan di level itu aja. Memang bahasa kasarnya dengan level itu aja kita punya keistimewaan lah. Tapi mau sampai kapan? Saya tuh pertama kali baca itu, sering itu teman-teman saya sendiri itu yang hati-hati kamu, hati-hati. Kenapa orang cuma baca doang? Sesat kamu kamu nanti ngaku jadi Tuhan lagi sih. Oh syukur popo cerita. Banyak itu yang kayak gitu, Pak. Apa namanya, orang-orang. Makanya saya ini jadikan orang-orang yang mengatakan sesat itu jangan-jangan orang-orang itu justru yang menutup-nutupi. Iya. Justru saya itu nggak bisa kalau kayak gitu ditutup-tutupi kayak gitu. Saya orangnya pemberontak kata saya. Karena mereka takut duluan. Iya. Pak. Karena mereka takut. Justru yang ditutup-tutupi itu jangan-jangan itu yang benar. Itu yang harus dicari sebenarnya. Iya. Cuman kan kebanyakan orang pada Makanya takut. saya mah nggak ikut sama kamu gitu. Walaupun kamu katakan sesat sama saya, silahkan gitu. Itu kan menurut kamu. Jangan kan, Tapi saya mau berontak. kalau saya pribadi, Kang, jujur demi Allah, bukan cuman orang lain yang menganggap saya sesat. Ibu, kakak perempuan saya, dan saudara-saudara saya yang lain menganggap seperti itu ke saya. Makanya saya suka ngomong, kalau memang ada yang mau ngobrol soal agama dengan saya, yuk kita ngobrol. Tapi kalau mau belajar jangan sama saya, aku terbawa sesat. Karena sejatinya setahu saya, kita semua sesat kan di sini. Iya benar. Kalau nggak sesat kita di surga kan, ngapain kita di sini? Buang-buang waktu. Ayatnya aja Nabi Ibrahim itu, sesungguhnya aku adalah orang yang tersesat Iya. kalau tidak engkau beri petunjuk. Iya. Setelah melihat bulan ini Tuhan saya, oh bukan, saya tidak suka Tuhan yang tenggelam. Terus pada akhir dialog itu kan Nabi Ibrahim berdoa. Iya. Berdoa sama Tuhan. Itu aja dalilnya bahwa kita semua itu memang tersesat kalau kita tidak ini diberi petunjuk sama Allah. Makanya kan kata orang yang pinternya itu kan, kalau yang wawasan luas itu, kita disuruh baca Al-Fatihah sehari 17 kali. 17 kali. Ya. Saya waktu pertama kali baca buku yang buku tentang Ma'rifat, Sesi Sejenak dulu. Pertama kali saya baca buku Ma'rifat tentang Sesi Sejenak, Ma'rifatnya Sesi Sejenak, saya sempat baca. Sampai beliau itu bisa memisahkan antara Al-Fatihah. Beliau itu Sesi Sejenak, beliau sampai memisahkan antara Al-Fatihah. Al-Fatihah sebelah sini ini untuk sebelah bahu, ini untuk hidung, ini untuk mata, itu ada, serius. Saya sempat baca itu. Saya sempat baca. Dan Itu dibagi 7 kitab ya, kalau bisa apa 6 kitab. kalau setahu saya baca kitab yang pernah saya baca dari yang bahasa Jawa sampai ke translate bahasa Indonesia, sampai untuk beberapa dokter, beberapa profesor, beberapa orang-orang akademis lah, itu saya udah 17. Saya sudah ada 17 kali baca, tapi saya tidak bisa mengatakan mana yang paling benar di antara itu. Cuma satu yang sudut pandangnya nggak salah. Menurut saya sudut pandangnya tidak salah, pola pikirnya tidak salah. Yang pola pikir yang salah itu adalah orang yang belajar ke beliau ini. Karena apa? Karena amalan Ma'rifatnya Sesi Sejenak sekarang itu dipakai wiridan yang jauhkan, Kang. Dipakai wiridan atau tanda kutip doa-doa tanda kutip. Ya, kalimat-kalimat kayak insun pernah dengar mungkin kalimat insun. Itu
itu ada itu di zikiran sesi jenar, tapi bukan ke situ maksudnya, sedangkan kita itu untuk kanuragan. Jadi intinya yang sesat itu bukan beliau lah kalau menurut saya, tapi kita sekarang yang lagi belajar, yang bagi baca itu. Intinya apa? Intinya kalau ketika baca buku itu ternyata kita sesi jenar itu tidak membahas tentang syariat, Kak. Itu nggak ada bahasan syariat, tapi bahasanya tentang hakikat dan ma'rifat aja, nggak ada tuh bahasan syariat. Karena saya sempat ini apa? Sempat baca kalau kitabnya Al-Halaj kan ngomong, kalau Al-Halaj kan ngomong, Allah itu ada di dalam jubahku. Iya, kata Al-Halaj, makanya beliau sampai dieksekusi. Karena hukumannya itu kata Imam Junaid itu harus darah yang jatuh ke tanah, makanya dieksekusi. Nah, sesi jenar ternyata lebih parah daripada pemahaman apa Al-Halaj itu. Beliau ngomong di tubuhku tidak ada lagi. Intinya kalau menurut saya apa yang dilihat oleh sesi jenar semuanya itu nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada. Pokoknya gimana sih kan kalau orang yang lagi jatuh cinta ngelihat tembok, ingatnya itu. Misalkan contoh lah adalah kalau yang masyhur itu kan ceritanya tentang Laila ya. Itu kan. Terus kalau itu alegori cinta lagi. Alegori. Kalau menurut saya sesi jenar pun seperti itu, Kak. Karena apa? Tidak ada yang lain selain Allah. Bahkan di badannya pun aku ini Allah. Ternyata ketika dibaca di apa sih nama kitabnya saya lupa, tapi insya Allah masih ada di rumah, di tumpukan kardus itu masih ada. Saya simpan di tumpukan kardus di rumah kan karena nggak punya arah. Apa yang diceritakan sesi jenar itu cuma satu, Kak, sifat Allah yang pertama, al-wujud. Cuma itu yang kebanyakan beliau ceritakan dan orang itu mentoknya di situ. Ternyata yang diceritakan sesi jenar bukan wujudnya, tapi wujud yang diciptakannya. Jadi intinya yang diciptakan sama Allah itulah wujud Allah. Sesi jenar pikirannya ke situ kan. Jadi intinya kalau kita coba telaah, kita ya secara kasar lah kita telaah, kalau yang Allah ciptakan semua itu adalah wujud Allah, berarti sesi jenar tidak melihat wujud lain selain wujud Allah. Ngelihat pohon, ingatnya sama Allah terus. Ingat ini itu sebenarnya. Cuman memang kalimatnya untuk pada masa itu dan pada masa sekarang ekstrim. Ya ngaku Tuhan itu kan gila. Ya sebenarnya begini, kasar, apa? Kalau sesi jenar itu bahasa ini, cuman orang memahaminya seperti itu. Pemahaman kan Nah, beda-beda. Jadi tidak diinterpretasikan lagi gitu tuh. Makanya Nggak punya alatnya yang nggak namanya ada alat. hermeneutik. Nah, Kalau zaman Pas sekarang kuliah kalau hermeneutik. jadi ada warisan sesi jenar sampai sekarang yang kita tidak pernah sadar. Jadi kata mengandung makna kan gitu. Sesi Jadi jenar dari dulu yang ditangkap katanya bukan makna. intinya ada pemberontakan kalau dari sesi jenar. Setahu saya apa pemberontakan antara dua kata, antara kata awam dan kata khawas. Ternyata dari semua ajaran yang sesi jenar ajarkan ke santri-santrinya itu cuma dua, Kak. Beliau itu tidak mau ada sekat antara awam dan khawas. Kenapa? Karena kalau di syariat itu jelas ada sekatan, ada awam, ada khawas. Contoh kecil nih, contoh lah kiainya ini, berarti kita bertiga orang awam. Nah orang awasnya berarti ini satu. Nah sesi jenar ternyata ada pemberontakan, dia tidak mau ada sekatan. Nah kalau memang tidak ada musekatan, berarti bukan syariat kamu belajar. Tapi kau harus Mau belajar. kita sih ngomongkan sih kan. Ya berarti kita harus belajar hakikat sama marifat. Kita nggak boleh ada sekatan karena marifat sama syariat dan marifat sama hakikat itu nggak ada sekatan antara awam dan khawas. Nah dari sudut pandang itu saya pribadi bisa ambil kesimpulan ternyata sesi jenar hanya bercerita tentang hakikat dan marifat, tidak bercerita, tidak mengajarkan tentang syariat dan tarekatnya. Tidak. Yang saya tangkap dari apa ya yang saya tangkap pribadi lah dari apa yang saya baca. Sedangkan yang kita pelajari sekarang, kita lagi bikin sekat, dan yang bikin sekat itu bukan orang tapi kita sendiri. Bahwa sejatinya syariat juga nggak ada sekatan, nggak ada Allah, nggak ada hawa. Sebenarnya syariat juga sekatannya nggak ada. Yang bikin sekatan kita, bukan ilmunya. Sebenarnya udah nggak ada sekatan. Cuman ketika seseorang belajar syariat itu dia menganggap dia mendirikan benteng sendiri. Saya ini orang awam, jadi dalil. Aduh Pak Ustadz, saya mah orang awam dan nggak ngerti.
pembelaan diri. Padahal nggak ada sekatan. Kalau di syariat, mau dia orang awam, mau dia orang hawas, kalau memang salah ya salah. Kecuali orang mabuk. Karena ketika mabuk tidak berlaku hukum fikihnya. Berarti kan nggak ada sekatan. Nah, yang bikin sekatan itu ternyata bukan yang mengajarkan, tapi kita menganggap bahwa kita nggak bisa. Jadi kita selalu nyekat diri. Alhasil itu tadi kan, kita muter-muter aja terus bisa lihat. Contoh kecil. Makanya kayak mau kita ngomong syariat kita harus melampaui halal haram ini. Iya, sekarang kayak gini kan. Syariat kan halal haram bukan seperti itu. Kalau memang misalkan contoh kita berempat, kita bikin sekatan di syariat. Udah belajar tarekat belum? Belum. Kita bikin sekatan. Karena kita berpikiran yang belajar tarekat itu hanya orang-orang yang bahasa kasarnya ilmuannya udah tinggi, pemahamannya tinggi. Itu enggak kayak gitu. Intinya siapa yang bikin sekatan? Bukan kiai, ulama, ustadznya bukan. Tapi kita yang bikin sekatan. Makanya kita nggak mau melangkah ke sana. Nah, kenapa sudah keilmuan itu harus ya misalkan ilmu dasar punya derajat tinggi Ya. terus begitu tuh. Kalau bahasa kasarnya kayak level ya, Pak, ya? Level-level. Kayak levelnya kan. Makom. Ada tangga pertama, ada kalau bahasa itu mah makom lah gitu. Hmm. Cuman kalau bahasa nongkrong kan lebih enak dipanggil level kan. Karena kalau ngomong makom aku terlalu berat. Terlalu berat. Kalau ngomongin makom terlalu berat. Kalau ngomongin Gak level kan apa-apa biar itu. oh Dia ya. kan penasaran dia. Jadi iya langsung apa ya makom. Kalau ngomongin level iya, karena seseorang itu akan disebut ahli ketika dia hafal di bidang tadi. Contoh kecil, ahli di makomnya itu levelnya itu di syariat. Beliau bisa punya atau dia bisa punya gelar ahli syariat, ahli fikih, Iya. ahli hadis, ahli apapun itu segala rupa. Terus ketika sudah sampai di sana kan nggak mentok, naik lagi belajar ke yang lain. Intinya apa? Sesuatu itu harus ada dasar. Intinya harus ada dasar, harus bertahap. Karena kalau langsung ke atas, takut nggak muat ini. Udah memori kosong dihajar sama yang berisi, bingung mau nyari referensi. Makanya harus yang dasar. Nah, yang dasar ini kita kembali. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita belajar syariat dulu, tapi tauhidnya musul. Harusnya tauhid dulu, baru syariat. Gimana kamu mau yakin Allah itu ada kalau kamu belajar syariat dulu, baru belajar tauhid? Jadi harus belajar tauhid dulu, Kak. Kayak Nabi Muhammad dulu aja Pak Mekah Madinah itu Iya. kan akidah. Akidah. Oh, nah. Terus Harus nanti ke tauhid sini dulu, mau akidah apa? dulu, baru belajar syariatnya. Nah, kita kebalik, syariat aja udah dulu, tauhid nyusul. Ketika ada orang yang sholatnya agak aneh, wih, aliran mana nih ya? Gitu, Pak. Ya itulah. Udah gitu aja udah beda tuh, Pak. Sampai ada orang itu sampai ada yang kayak gini kan, ketika takbir Allahu Akbar ada yang tangannya muter-muter. Iya. Seandainya beliau yang mengatakan itu adalah belajar agama di mana, seandainya ada orang yang nanya tadi, dia mau baca kitabnya Imam Imam Yang sekarang ini aja yang kontemporer itu Al-Albani. ya itu ada. Yang kontemporer. Cuman kalau yang agak tuanya itu kitab yang Cuman dicatat oleh Imam Saya ada itu catatan kakinya dari Syekh Al-Albani itu, Bah. Kalau yang muter itu katanya di hadis palsu juga gak ada. ya dari sepatu Cuman ada. dia itu pakai dalilnya mendahulukan yang kanan. Mendahulukan Sebelum yang kiri itu kebiasaan di Nabi. hadisnya Cuman nggak perlu katanya. Imam Syafi'i pun ada, ya di kitabnya Imam Syafi'i pun ada. Saya sempat ngobrol sama beberapa orang yang pernah baca kitab itu. Tapi kalau saya belum pernah baca, tapi saya pernah dengar. Ternyata ketika seperti itu ada dua tafsir. Pertama mendahulukan tangan kanan. Nah, yang didahulukan tangan kanan itu sebenarnya tangan yang ketika nempel atau ketika belum nempel. Didahulukan, ketika nempel kan didahulukan. Iya. Benar, ini didahulukan. Ternyata yang Imam Syafi'i ceritakan di kitab itu ketika takbir selesai itu tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Tapi nggak nempel. Iya. Nggak nempel. Kenapa? Supaya kamu ingat akan mati. Karena hanya orang mati yang tangan kirinya di atas. Orang mati kan tangan kirinya di atas. Tangan kanannya di bawah. Kalau sholat tangan kanan di depan. Nah, ketika tangan kiri di depan, diputarkan. Kiri di depan, kanan diputarkan, didahulukan yang kanan. Karena kita masih hidup. Filosofinya ke situ. Di kitabnya, aduh siapa sih yang itu teh? Saking banyaknya kadang suka pusing kan. Intinya hampir semua kita tuh ceritanya sama.
sama kan, riwayatnya sama. Cuman yang bedanya kata-kata. Bikin kita terjebak di situ kan, bikin kita senang. Hadis juga sama. Iya, hadis juga Banyak sama. yang beda, cuman meneranginnya itu. Itu. Intinya. Iya, intinya. Kalau diriwayatin oleh Imam Ahmad beda. Beda lagi. Iya. Imam Tirmizi beda lagi kalimatnya. Makanya pas ketika saya Cuman baca, memang oh benar. Intinya itu satu itu. Yang didahulukan Menjelaskan itu harus yang kanan. Emang benar didahulukan karena posisinya masih hidup. Tapi ketika takbir kita harus ingat ketika setelah hidup. Makanya saya sempat ketika saya baca kitab tentang tarekatnya Syekh Siti Jenar, beliau itu zikirnya bukan la ilaha illallah yang paling utama. Bukan yang paling utama. Orang itu berpikiran yang paling utama itu kan yang paling banyak. Ternyata kalau zikir utamanya Syekh Siti Jenar itu tidak ada jumlah. Tapi yang tidak ada Tuhan selain aku. yang diceri apa yang Iya. iya Tidak ada Tuhan selain aku. Kuwen bewes contohnya. itu yang pertama Kak. Tidak ada Tuhan selain aku, itu yang pertama. Amalannya bukan zikir, malah amalan lah. Nah, terus ada kalimat amalan atau kalimat zikirnya itu Cuman lamun sirang ngedeleng katain waduh Iya. cekon. Cuman kan harus mendalam makna. harus didalami. Zikir yang paling banyak ketika selesai sholat, saya jam itu wa la ilaha illallah Kak. Di bukunya itu, di buku Marifatnya. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sempat kaget saya. Anjing aing saya sempat mikir gitu Kak. Oh iya kata saya, sedangkan zikir yang paling bagus kan la ilaha illallah Kak. Tapi di kitab Marifatnya Syekh Siti Jenar itu zikir la ilaha illallah itu dibacakannya bukan selesai sholat, tapi dalam menjalani kehidupan. Jadi nih ketika kayak gini nih, zikirnya la ilaha illallah, tapi ketika selesai sholat itu zikirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sempat mikir, ini sebenarnya ada penggabungan, ada perbedaan. Ternyata Syekh Siti Jenar berdoa dengan doa tadi kan, dengan kalimat innalillahi itu mengingatkan dirinya bahwa akan intinya lah bahasa kasarnya akan kembali sama tempatnya lah, tanah ke tanah lagi, ruh sama yang pemilik ruhnya, intinya itu kan. Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan ketika selesai sholat kata Syekh Siti Jenar, tapi ketika nafas masih nempel di badan kamu, bahasa kasarnya ketika ruh itu masih ada di badan kamu, itu yang harus kamu ucapkan. Nah, gara-gara zikir itu Syekh Siti Jenar sudah tidak bisa melihat yang lain kecuali Allah kan? Karena udah nggak inget pokoknya mah nah Allah aja udah. Bahasa kasarnya kan kasmaran, jatuh cinta berlebihan. Tapi kan nggak berlebihan kan. Kalau orang udah cinta kan ya berlebihan sih benar. Mabok lah bahasa kasarnya, mabok. Udah dimabok cinta dengan hal Itu yang sama seperti perempuan Mesir melihat Yusuf. nah itu sampai ngiris tangan kayak gitu kan, sampai ya bahasa Jadi kalau kasarnya udah macam-macam lah. ridho lah, puncak ridhonya itu terserah bagiku tidak mengapa orang. Iya, Yang penting gitu. engkau tidak marah kepadaku. Bilangnya gitu. Iya. Ilam takun alaiya godobun kan. Nah, itu itu pisan bener. Jadi rokok kan saya di tas perasaan masih ada. Tahu sama. Heeh. Karena nunggu sahur pulangnya. Nunggu. Lagian itu saya juga udah nge-WA, Bah lagi masak, oh berarti kita datang harus tinggal makan gitu kan. Kalau datang sekarang harus bantuin. Jadi datanya nanti pas ketika giliran makan. Makanya saya sempat ditegur sama paman saya sendiri kan waktu saya lagi jalan-jalan. Mau sampai kapan kamu belajar syariat? Sampai tamat lah. Jawaban simpel kan, emang bener logika kan sampai tamat. Dan sangat bikin sakit hati ketika saudara saya nanya, emang bisa tamat kan? Emang bisa tamat? Emang pernah tak ada yang mengatakan, imam-imam zaman dulu mengatakan saya tamat belajar syariat? Iya juga sih kan. Kan sombong kan. Jawaban saya kan berarti sombong kelasnya. Kan kayak gitu. Nah dari situlah mulai tuh melangkah mengenal tarekat. Oh tarekat itu seperti ini. Oh tarekat itu kayak gini. Oh tarekat di sini mah kayak gini. Amalannya gini. Oh hijibnya seperti ini. Oh riadohnya seperti ini. Oh anak terus kayak gitu. Belajar lah, ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain, dari masjid A ke masjid B belajar. Kalau saya belajar kayak gitu itu tadinya memang gara-gara itu orang-orang itu aneh itu yang begini kok malah disesatin, padahal itu sudah ada. Jadi
saya tuh berontak gitu. Jangan-jangan yang ditutupin itu malah yang benar. Sama kayak marxisme itu. Indonesia kan melarang. Masa sih ini ternyata pas dibaca dia kok bagus gitu. Kok ini bagus. Makanya saya sempat Kan orang berbeda pendapat. ya beda pendapat. Makanya saya Masalah pribadi itu ngomong kita itu. saya pribadi ngomong gini Kang, kalau saya pribadi. Ketika orang belajar syariat dan mengatakan surga dan neraka, kalimatnya satu, hanya untuk orang-orang yang banyak pahala. Bener nggak? Nah, ketika belajar tarekat, ketika kita ingin tahu surga dan neraka, ternyata yang dikasih tahunya bukan dapatnya, tapi jalan untuk ke sana. Dan bukan surga nerakanya yang diceritakan, Kang, tapi yang pemilik surga dan nerakanya. Pemilik surga dan neraka yang dikejarnya, bukan surga dan neraka, itu mah bonus bahasa kasarnya. Dan ketika saya mikir, terus ngapain saya ya? Sekarang saya belajar tentang pahala, kata saya. Banyak pahala masuk surga. Tapi kenapa di tarekat ini cuma ngomongin jalan untuk ketemu sama yang punya surga? Kata saya gitu kan. Saya pribadi mikirnya kayak gitu. Terus ketika baca kitab tentang hakikat, loh kok kenapa hanya kebanyakan berbicara tentang bahasa kasarnya, ketentuan hak bahasa kasarnya, atau takdir kita, atau teknik bengek apalah, intinya ketentuan. Dan ketika belajar marifat, kok kenapa kebanyakan tentang kedekatan pengenalan. Muncullah satu kesimpulan, Kang. Dari semua yang saya baca, buku-buku yang banyak yang bikin saya pusing, itu muncullah satu kesimpulan yang ada di kepala saya. Ternyata dari semua yang kita pelajari ini, Kang, ternyata kita sekarang hanya ingin dianggap murid kalau sekolah sama guru kita. Kita hanya ingin dianggap jadi seorang hamba sama sang pemilik hamba. Belum ada ikrar dari sang pemilik hamba bahwa kita ini hamba. Menurut saya, Kang. Menurut saya, Kang, untuk kapasitas ilmu. Ternyata jawabannya ada di kitab-kitab berikutnya, di tahapan-tahapan berikutnya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin kenal dengan Allah, berarti kita dianggapnya murid, Kang. Kita menganggap murid. Kalau belajar, kita menganggap murid. Dan kalau memang status kita nih, kehendak kita sudah, saya misalkan berkehendak, kita berempat berkehendak, saya pengen kenal sama Allah, pengen dekat sama Allah, kita ini murid, Kang. Ketika nanti misalkan kehendak kita sama Allah dijawab iya, berarti kita naik level, jadi murad, jadi murid ke murad. Nah, murad itu adalah yang dikehendaki. Kalau murid yang berkehendak, artinya, Kang, kalau murad itu yang dikehendaki, berarti kita sekarang lagi berkehendak nih, Kang, murid kita semuanya, yang belajar hakikat, yang belajar bahasa kasarnya syariat ataupun tarekat, kita lagi menganggap diri kita ini murid. Kita belum naik level ke murad tadi, berarti kita belum dekat dengan Allah tadi. Karena yang dekat dengan Allah itu ya, yang dikehendaki Allah siapa, itu yang murad tadi. Nah, yang dekat dengan Allah itu cuma wali Allah doang. Bahasa paling kasar, yang kenal. Kita hanya menganggap kenal, bukan beneran kenal, hanya menganggap kenal. Sekarang bahasa kasarnya, saya kenal ke Tuhan saya siapa? Allah. Oh, alhamdulillah. Ketika seseorang mengatakan, saya kenal sama Allah, kenal, alhamdulillah. Tapi ketika ditanya soal keyakinannya, dia nggak bisa menjawab. Banyak orang kayak gitu. Contoh kecil apa? Gimana kita bisa ngebedain seseorang kenal atau tidak sama Allah? Gampang, kan? Ketika dapat musibah itu. Kalau misalkan dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillah, berarti dia kenal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kan? Tapi kalau ketika dapat musibah, anjing. Nah, berarti dia nggak kenal, kan? Dari situ udah ketahuan. Bahasa paling kasar. Ketika jalan kaki kesandung, bagong, ya kalau orang Sunda, atau ngedumel, ya intinya berarti belum kenal. Tapi kalau kenal, oh mungkin ini yang dikehendaki. Oh, ketika ngelamar kerja digagal, ngedumel kan, Kak? Ngelamun aja. Coba kalau kenal sama yang bikin gagalnya, nggak akan ngelamun. Terus yang kedua, contoh kecil apa? Dari cara berziarah. Ini yang paling gampang. Dari cara berziarah. Berziarah kubur. Itu paling gampang. Ngebedain mana orang yang kenal Allah, mana enggak. Pernah nggak dengar ada ngomong? Saya setelah berziarah ke makam Anu,
saya kaya raya. Hmm. Ya kan? Pernah kedatang ke makam, kuncinya ngomong, sok kalau mau minta mah Heeh. banyak kok yang berjarak ke sini minta dapat ya, yakin apa dikasihnya mah sama Allah, tapi syariatnya minta dari ini si tempat ini. Nah bahasa kasarnya kan berarti nggak kenal kan, padahal dia tahu sendiri bahwa sang pemilik rezeki ya Allah sendiri, siapa lagi. Terus yang berikutnya soal rezeki, yang sering inilah yang gampang diceritain soal rezeki. Kita semua kerja tiap hari nyari duit, bener nggak? Nggak ada yang nggak nyari duit, kita berempat cuan tiap hari. Ya kan? Pokoknya cuan lah pokoknya, nyari rezeki kita tiap hari. Ketika kita nyari rezeki tiap hari, selalu ada terselip doa. Pertama, rezeki yang berlimpah lah, atau uang yang banyak lah, bener nggak? Ya kan? Keinginan tercapai. Tapi kita tidak tapi kita ternyata sudah melewati batas yang sebenarnya batas kita. Doa itu perintah, minta boleh, tapi kita tidak boleh punya kita tidak boleh menjadi menanggung yang jadi kehendaknya Allah. Intinya apa? Contoh kecil, saya minta uang 100.000. Kan kita mau minta. Iya, minta doa nih. Contoh kecilnya gini, saya doa minta 100.000 nih, mau kerja hari ini. Anggap mau ngojek. Ya Allah, saya minta uang 100.000. Berdoa kan? Iya. Ikhtiar. Wajibnya sudah, ikhtiarnya sudah. Ya enggak kan? Ketika dapat uang, ternyata dikasihnya sama Allah 50.000. Alhasil punya rasa dumal. Aduh. Hanya kalimatnya aduh, kamu boleh istighfar. Aduh aja. Sebenarnya nggak terlalu sakit maksudnya, cuma tapi kata aduh. Berarti apa? Berarti dia sudah melangkahi apa yang dikehendaki sama yang apa yang punya tadi, apa yang dilangkahinya. Kehendak ketika Allah menganggap ini cukup untuk dirinya, tapi kita mengatakan kata aduh, berarti kita belum kenal sama yang memiliki kata aduh tadi. Itu contoh kecil kan? Contoh kecil. Iya, itu dulu ada kisahnya itu, temannya Ibnu Arabi itu, dia itu seorang zuhud, tinggalnya di gubuk, makannya sehari cuma roti orang ini. Jadi Ibnu Arabi kan orang kaya, saudagar dia itu. Terus dia punya murid, mengutus ke temannya itu. Kata muridnya, kamu sampaikan ke guru saya, ke teman saya bahwa kamu harus banyakin bersyukur. Jangan iya kuan juga. Terus anu nih kuan, temannya Ibnu Arabi itu, loh ini Syekh Ibnu Arabi ini gimana sih, orang dia yang kaya kok saya yang suruh ini bersyukur, saya kan orang miskin ini. Ternyata kata Ibnu Arabi itu, dia itu kurang bersyukur gara-gara makan roti coba ada ininya. Iya, Coba ada ininya. Jadi masih mengeluh terus. Dia belum ridho dengan itunya. Karena pusatnya kan ridho itu. Kalau saya Kamu harus pribadi, ridho dulu. kalau saya pribadi, kalau ngomongin antara ridho sama ikhlas, saya bikin 2 kalimat. Ikhlas itu punya kita, tapi ridho punya Allah. Kalau saya pribadi ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Contoh kecil, ini korek api saya kan, saya kasih Kak. Ikhlas saya mau beneran, ikhlas. Tapi belum tentu Allah ridho ketika saya ngasih rokok ini. Kenapa bisa seperti itu? Saya pribadi punya anggapan gini Kak. Ketika saya punya rokok, punya korek api ini cuma 1, dan saya masih punya rokok 4 batang bisa. Di jalan saya harus ngerokok. Saya kasih, ikhlas. Tapi ternyata Allah nggak ridho. Loh, kan sudah berbuat baik, kok Allah nggak ridho? Karena saya ternyata sudah mendolimi diri saya sendiri. Apa yang saya dolimi? Ketika saya merokok saya susah kan? Bener nggak? Kalau banyak nyolong korek Cerita itu mah, paling gitu mah. Kalau makanya saya pribadi punya pikiran gini Kak. Saya pribadi, Allah akan ridho dengan amalan seseorang kalau orang itu memang sudah safe, sudah aman. Iya. Sudah aman. Contoh kecil. Contoh kecilnya ada roti 1, lapar kan saya. Iya. Sumpah, saya lapar banget. Tapi ada yang Saya minta. lawan gitu. Kelaparan. Lapar. Dikasih sama orang yang minta. Padahal kita lapar kan, perut perih. Udah capek seharian, udah kerja seharian, cuma buat dapatin roti 1,
dan saya kasih ke orang lain, saya ikhlas. Iya. Kenapa? Dan Allah ridho tapinya. Tapi kan contohnya sama, menyiksa diri sendiri karena lapar kan? Nah, Satu jawabannya kan, dia aman. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya hari ini perut lapar karena nggak makan roti ini, saya nggak mati. Tapi kalau orang tadi yang minta nggak makan, bisa jadi sakit. Berarti saya sudah zolim sama orang yang minta. Makanya Allah ridho, padahal saya kelaparan. Intinya apa? Intinya dibilang aman itu kalau kita tidak akan teraniaya dengan keadaan kita, itu aman. Insya Allah Allah ridho. Makanya saya pribadi bukan jadi membatasi ketika mau ngasih, tapi ketika mau ngasih saya harus siap dulu resikonya nanti. Karena disitulah ridho akan muncul. Kalau ketika ngasih ikhlas, pas di jalan mau nyalain korek nih, aduh udah dikasih, hilang ridhonya. Itu maksudnya Kak. di Roma. Ya gitulah. Itu maksudnya. Jadi intinya kalau memang kita mau dapat, kalau memang kita ikhlas, kita harus dapat ridho. Jangan sampai kita dapat ikhlasnya. Contoh kecil, puasa bulan Ramadan, puasa ikhlas. Tapi ketika siang kalau makan es enak ya, kalau insya Allah nggak akan ridho dengan ibadah kita. Kenapa? Karena ada kalimat yang menggugurkan ikhlas tadi. Jadi intinya puasanya bukan karena Allah, tapi karena gengsi sama tetangga. Ada nggak kiai siang-siang yang mau ngerokok ke depan bulan puasa? Enggak ada. Nggak ada. Bukan karena takut sama Allah kan? Kalau menurut saya malu dengan pangkatnya. Ya rila-rila lah. Padahal kan Rila-rila. ya tadi itu ilham takun itu. Nggak tahu di rumahnya mau ngopi. Saya pernah kok ketemu sama Ustadz, ngomongin agama kan tiap hari itu, ceramah tuh setiap hari Jumat di kampung saya. Ketika saya datang ke rumahnya dia lagi ngopi jam 10:30 siang. Mah kambuh. Dia lagi ngopi, serius. Lagi mah kambuh tapi ngopi kan nggak masuk akal. Makanya saya ngomong, Tad, berarti Ustadz tuh puasanya nggak ikhlas. Wah, sok-sokan kamu ngomong saya nggak ikhlas. Lah iyalah buktinya. Mah kambuh kan ya, tapi ngopi. Nggak. Nah, kalau habis makan nggak ngopi nggak ngerokok nggak enak. Nah, itu alasannya. Berarti kan dia nggak ikhlas. Jadi dia melaksanakan ibadah tadi hanya karena pangkat, bukan karena Allah kan. Makanya banyaklah amalan yang gugur kalau menurut saya. Makanya ada di tarekat itu apa? Di tarekat itu ada. Di Quran pun ada. Allah akan menerima ibadah seseorang yang sudah bahasa kasarnya akan muncul satu kelompok di mana dia di dunia itu adalah ahli ibadah, tapi nyampe ke akhirat itu akan dihinakan sama Allah. Tapi akan ada satu kelompok di mana dia di dunia itu direndahkan, tapi di akhirat nanti akan dimuliakan sama Allah. Intinya satu kan, kalau memang dia di alam dunia ini kayak kita sekarang banyak dosa atau kurang ilmu, tapi ketika di akhirat dia jadi pintar, banyak ilmu dan dimuliakan sama Allah. Satu pertanyaan, di mana dia belajar ilmunya? Sabar. Hidup di alam dunia, Hidupnya. hina nih. Menerima. Enggak, Rahmat Allah. ini kan kita nih hidup di dunia. Iya, Pak. Rahmat Allah kan. Bukan. Jawabannya bukan. Kalau menurut saya bukan. Setahu saya bukan. Jadi intinya belajar itu bukan cuma di dunia. Sembahyang itu bukan cuma di dunia. Ibadah itu bukan cuma di dunia. Setahu saya. Jadi intinya gini. Kita berempat orang hina. Orang hina. Tapi tidak tahu nanti di akhirat jadi orang yang dimuliakan sama Allah. Atau kita sekarang nih berempat nih, orang yang dipandang orang itu ahli ibadah. Bisa jadi nanti di akhirat kita dikelompokkan orang yang dihinakan sama Allah. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata ada satu kalimat terakhir. Orang-orang yang kenal sama Allah, ketika dia kuburnya pun dia tetap sembahyang. Bukan sholat, tapi sembahyang katanya, atau beribadah. Dan yang mengajari ilmu ketika dia belum dapat ma'rifat, dia belajar ilmu ma'rifatnya di mana? Di dalam kubur. Oleh siapa? Mereka Jibril yang ngajarinnya. Makanya dia dimuliakan sama Allah di akhirat nanti. Nah, kelompok orang yang banyak ilmu di alam dunia tapi di akhirat dihinakan itu siapa? Orang-orang yang selalu beranggapan menganggap semua yang dia lakukan itu adalah tanda kutip mengharapkan imbalan tanpa ada bahasa kasarnya timbal balik. Contoh kecil. Ini rokok siapa? Ya kan? Akan ngasih rokok ini ke saya. Hak saya kan? Ini rokok punya siapa? Punya yang orang pertama. Orang pertama saya orang kedua. Saya kasih ke Kang Ewo. Kang, ini rokok. Makasih, Bang. Bilang makasih kan Kang. Dan saya datang sama orang pertama. Woi Mas Bro, rokoknya udah gua kasih ke Kang Ewo. Bagi dong imbalannya. Pantas nggak kira-kira? Enggak. Pantas nggak Kang?
Logikanya, Akang ngasih handphone ke saya. Handphone Akang saya kasih ke Kang Ewok. Kang Ewok nih handphone buat Kang Ewok, ikhlas saya mah. Udah gitu saya balik lagi ke Akang. Kang, handphonenya udah gak kasih ke Kang Ewok, minta imbalannya dong. Pantes nggak kira-kira? Mantes. Itu yang kita kerjakan sekarang sama Allah. Makasih Bang. Itu yang kita kerjakan sama Allah sekarang. Asli demi Allah. Itu yang kita kerjakan sekarang. Allah tuh ngasih rezeki ke kita. Rokok, kopi. Terus kita bersedekah, bersedekah sama orang. Dan kita mengharap imbalan, ya Allah. Ya Allah, minta anu. Karena kita sudah bersedekah tadi. Kira-kira pantas nggak? Kita terjebak dalam ruang itu kan sampai sekarang. Siapa itu? Orang-orang. Iya. Orang-orang apa? Orang-orang yang tidak tahu diri. Seandainya dia tahu dirinya. Kan kita punya MBD anu pun apa nonton YouTube MH yang Najib kan yang jelaskan tentang itu. Iya. Kalau saya Allah juga saya tersinggung gitu. Kalau orang-orang di rumah kan kalian itu juga benar-benar kapitalis, dikuasai kapitalis. Berarti kita pantas nggak minta pahala. Iya, semacam di kampung. Kayak sumpamanya gini aja. Kamu puasa karena mengharapkan rahmatnya Allah coba. Ya coy. Istilahnya. Tadi kalau Tanggung. Itu saya kalau jam setengah 3 nelpon, dia minta saya masak nasi. Makanya sama saya nggak diangkat. Tahu lah kelakuan istri sendiri maka. telepon. Oh, itu bocor. Nah, kita terjebak dalam pola hidup itu. Iya. Sampai kapan kita terjebak? Sampai kita sadar. Kapan kita sadar? Bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum selain kaum itu sendiri yang mengubah. Iya. Jadi intinya Allah nggak akan merubah Iya, kita. banyak. Makanya kita dikasih akal. Makanya kita dikasih akal Saya sendiri. untuk kita bahasa kasarnya menentukan kita mau kemana. Nah, ketika ya itu kan kalimat simpel Kang intinya mah, bukan hal berat. Tapi kalau didongengkan berat. Contoh kecil, saya pernah cerita ke Akang. Kamu kerjain dong ini, insya Allah dapat pahala. Kalau memang dia tahu itu dapat pahala, ngapain nyuruh orang? Bener nggak Kang? Contoh kecil masjid lah atau musola. Biasanya ketua DKM teriak-teriak, mau pahala nggak? Ayo ngepel di masjid yuk, ngajakin anak pemuda, ya kan? Kalau memang dia tahu itu pahala dan benar real Allah itu ada, dia nggak akan nyuruh orang lah. Mendingan buat saya sendiri pahalanya, ngapain bagi-bagi ke orang? Ya enggak kan? Nah intinya apa? Intinya orang-orang yang nyuruh kayak gitu, dia tidak kenal dengan Allahnya, dia tidak kenal dengan Allah, makanya dia nyuruh orang. Berarti dia tidak yakin dengan amalan tadi, dengan pahala tadi, dia nggak yakin. Coba kalau yakin, nggak mungkin nyuruh orang lain. Oh ya ini nih, kadang, nah, minimal ya tiket lah, nomor undian buat dikocok nanti sama mereka dari depan biar bisa masuk surga. Bahasa kasarnya, kerjain lah bersih-bersih masjid. Sekarang nggak jadi marbot, nggak gaji sejuta nggak ada yang mau. Kalau di komplek dan kealaman di komplek saya di sana gaji marbotnya 600 pengen naik 800 nggak dia pengen naik sejuta nggak di ACC berhenti jadi marbot. Tapi kalau ngomongin antara pahala surga neraka terus keren. Ya, mungkin itu aja, makasih Bang. Iya kan sama-sama. Lah Bang Tibi. Saya doang. pamit dulu kan Kang duluan Kang duluan. Ya, siap. Duluan. Telepon.